Shalom saudara-saudara, puji syukur kepada Tuhan dengan berkat yang sudah diberikan kepada Tuhan bagi kita. Kita sudah masuk dalam bulan April pada hari ini 1 April, dan mari kita sama-sama dengarkan sebuah renungan bagi kekuatan iman kita. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Berkati kami saat ini mendengar firman-Mu. Jauhkan daripada gangguan iblis agar kami mengerti dengan baik firman-Mu ini. Inilah doa kami berserah sepenuhnya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bertumbuh dalam mazmur. Nah, satu tema yang akan kita belajar pada saat ini adalah bertumbuh dalam mazmur. Dan judul renungan kita adalah penuduh saudara-saudara. Ayat renungan di dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Walaupun Mazmur 1 hanya mempunyai 6 ayat, namun Mazmur 1 mengepalai buku yang paling panjang dalam ayat Alkitab, dalam Alkitab yang kita ada, yang juga kebetulan berada di tengah-tengah Alkitab. Dalam beberapa hal, Mazmur 1 ini menetapkan nada untuk keseluruhan Mazmur. Sebuah buku yang mempamerkan satu aspek kehidupan rohani. Mazmur dimulahkan dengan perkataan berbahagialah. Sama seperti Yesus ucapkan dalam ucapan bahagia dalam permulaan khotbah di atas bukit dalam Matius 5 ayat 3 hingga 12. Ucapan bahagia yang unik ini memberi amaran kepada kita semua semua kita yang tidak dapat mengharapkan berkat daripada Tuhan jika kita berjalan, berdiri atau duduk dalam kumpulan orang yang tidak suka menurut. Nah, jadi dalam ucapan bahagia ini sebenarnya membawa kepada kita agar kita dapat berjalan, berdiri bukan di depan ataupun bukan di kelompok orang-orang yang tidak menurut kepada Tuhan. Berbahagian akhir ayat ini yaitu pencemooh atau orang yang suka memperolok-olokan, menunjukkan kejahatan yang dicipta terutamanya melalui sikap yang suka mengkritik orang lain, menyebarkan gosip dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang mereka yang di dalam dan di luar gereja. Roh suka mengkritik ini bermula dengan setan di surga yang dipanggil sebagai pendakwa saudara-saudara kita ataupun penuduh saudara-saudara. Wahyu 12 ayat 10. Saudara-saudara, saya pasti kepada kita semua, kita tidak mau menjadi pendakwa ataupun penuduh bagi saudara-saudara, dan kita juga tidak mau dituduh-tuduh oleh saudara kita, didakwa oleh saudara-saudara kita. Jadi saudara-saudara, pada saat ini kita dikatakan bahwa janganlah menjadi pendakwa sama seperti iblis. Nah, di Filipina, perkataan gosip terdapat dengan frasa cika-cika dan merupakan salah satu kegemaran kegiatan masa lapang ramai orang tanpa mengira dari mana asal mereka. Di gereja segalanya dan semua orang siap untuk dikritik, termasuklah pakaian dan sikap keluarga pastor. Sifat-sifat orang lain dianggap salah, dan apa saja topik lain yang dapat masuk dan merusakkan jamuan makan hari Sabat yang baik. Mereka akan berusaha untuk mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik sepanjang hari Sabat. Dan inilah yang dikatakan bahwa masyarakat di sana suka dengan kata-kata gosip. Ellen White memberitahu kita, kecenderungan untuk mengkritik dan mengutuk orang lain merupakan penghalang yang sangat berkesan kepada pertumbuhan kasih karunia. Historical Sketch, muka surat 212 dan 213. Oleh itu, cara nomor 1 untuk menghentikan diri Anda atau orang lain daripada bertumbuh secara rohani adalah dengan mengkritik orang lain. Kata-kata kritikan yang menyengat bukan saja menyakitkan orang lain, tetapi juga melukai jiwa kita sendiri dan membuatkan kita tidak mudah terpengaruh dengan cara-cara Roh Kudus yang lemah lembut.
Daripada mengkritik orang lain, marilah kita ingat bahwa Tuhan telah menunjuk belas kasihan kepada jiwa kita sendiri yang telah tersungkur agar kita dapat mengulurkan belas kasihan kepada orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada kita bahwa mari kita sebagai umat-umat Tuhan jangan menjadi seorang pengkritik atau penuduh bagi saudara-saudara. Tetapi jadilah seorang yang lebih membawa diri kita agar berkata yang baik dan berkata yang benar di hadirat orang-orang ataupun di hadirat Tuhan dan masyarakat semuanya. Semoga firman Tuhan pada saat ini di mana kita membuka minda kita agar kita dapat berpikir dengan lebih baik lagi. Inilah renungan kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa, kami dinasihatkan agar tidak menjadi pendakwa sama seperti iblis. Tapi kami jadilah orang baik yang hanya mengeluarkan kata-kata baik sehingga kami tidak berdiri, berjalan bersama dengan orang-orang pencemooh. Tapi kami berjalan, berdiri, duduk, baring hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkati hari ini apapun kami lakukan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin.